Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini senang banget bisa menyapa teman-teman semua dalam salah satu media berupa podcast yang insya Allah nanti akan membahas tentang apa-apa yang sedang terjadi kali ini gitu, khususnya penyakit atau pandemi yang sekarang sedang melanda ya, yaitu COVID-19. Tapi untuk kesempatan kali ini akan dibahas mengenai bagaimana penggunaan masker untuk para muslimah yang menggunakan cadar. Tapi sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu latar belakang dari pembuatan podcast ini. Yang pertama adalah karena ingin menuntaskan kewajibannya, yaitu kewajiban menyelesaikan salah satu tugas, yaitu tugas yang diberikan oleh kampus di mata kuliah KKN. Nah, pada tahun ini Universitas Pendidikan Indonesia mewajibkan mahasiswa yang mengontrak mata kuliah KKN untuk melakukan KKN secara online karena mengingat anjuran dari pemerintah dan para tenaga kesehatan yang memberitahukan kita bahwa tidak boleh ada terlalu banyak kontak fisik dengan masyarakat, sehingga di sini Ketua LPPM dari Universitas Pendidikan Indonesia ada inovasi yang berupa KKN secara online. Beberapa programnya itu intinya mengharuskan mahasiswa untuk berkontribusi di masyarakat secara terbuka gitu, namun tidak diperbolehkan ada kontak fisik. Dan adalah salah satu programnya yaitu mengedukasi masyarakat tentang apa-apa yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Terus alasan yang kedua adalah karena ingin menyuarakan juga sih ya terkait keresahan pribadi gitu, karena ada beberapa teman-teman saya yang menggunakan cadar gitu dengan tidak berpatokan bahan yang sesuai dengan apa yang dianjurkan gitu. Maksudnya di sini ditinjau dari segi kesehatannya ya. Dan yang ketiga sih, harapannya pembuatan media ini tidak hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban aja, tetapi inginnya ya tuntas tujuannya yaitu untuk bisa membantu atau sharing kepada teman-teman tentang apa-apa yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Jadi pernyataan besarnya sih yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah apakah cadar cukup untuk menutup kemungkinan kita tertular oleh COVID-19 ini. Pertama-tama akan dibacakan terlebih dahulu kali ya kabar terbaru COVID-19 ini, khususnya di Bandung. Data yang saya tampilkan pada kesempatan kali ini diambil dari website resmi yang dibuat oleh pemerintah, yaitu covid19.bandung.go.id. Data terakhir ini diupdate pada tanggal 17 bulan 6 tahun 2020 jam 5 sore. Adapun data yang diperoleh itu berupa orang-orang yang memiliki penyakit COVID-19 ini dan ada yang negatif gitu, ada yang positif dan juga ada yang negatif. Untuk angkanya di Kota Bandung sendiri yang positif ada 276 orang, yang sembuh 46 orang, dan yang meninggal 36 orang. Bisa dilihat ya nanti di website ini juga diupdate secara berkala di beberapa wilayah gitu yang ada di Kota Bandung. Baik, kita lanjut aja ya ke pembahasan selanjutnya yang akan dibahas terlebih dahulu, mungkin mengenai hukum memakai cadar itu sendiri ya. Saya mendapat
informasi dari salah satu website yaitu semaranginsight.com yang menjelaskan sebenarnya hukum memakai cadar itu sendiri seperti apa sih. Nah, di sini dilihat dari pandangan beberapa mazhab, yaitu ada 4 mazhab. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan mazhab Syafi'i. Yang pertama akan dibahas pendapat mazhab Hanafi. Untuk pendapat ini, Imam Hanafi menyebutkan bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah atau dianjurkan dan akan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi berarti yang pertama hukumnya sunnah ya, dari Hanafi hukumnya sunnah menjadi wajib jika akan menimbulkan fitnah. Yang kedua, pendapat Imam Maliki adalah menyatakan bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah, dianjurkan dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Berarti sama ya, tadi mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu menyebutkan sunnah dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Pendapat yang ketiga itu dari Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal dalam Zadul Masir berkata, setiap bagian tubuh wanita adalah aurat termasuk pula kukunya. Jadi mazhab Hambali ini mewajibkan wanita untuk menutup wajah dari para lelaki ajnabi. Yang disebut lelaki ajnabi ini adalah lelaki yang mahram atau secara istilah sah untuk kita nikahi. Selanjutnya ada pendapat imam keempat, yaitu Imam Syafi'i berpendapat bahwa memakai cadar bagi wanita adalah wajib. Sedang pendapat kedua adalah sunnah, pendapat ketiga adalah khilafatul alwa, dianggap menyalahi yang utama karena utamanya tidak bercadar. Intinya hukum bercadar yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i ini bagi wanita adalah wajib. Terlepas dari itu, para muslimah yang menggunakan cadar berarti intinya ada anjurannya ya. Beberapa imam ada yang menyebut hukumnya itu sunnah, bahkan ada yang menyebutkan bahwa memakai cadar ini hukumnya wajib. Jadi intinya para muslimah ini yang memakai cadar, mereka ada sandaran gitu, ada alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Yang kedua, ini ditinjau dari anjuran pemerintah yang mengharuskan kita menggunakan masker ketika kita berkegiatan di luar rumah. Karena apa? Ternyata ada beberapa orang yang ternyata dia itu sebagai orang yang membawa salah satu virus, tapi dia tidak menyadari hal tersebut gitu. Maka pemerintah menganjurkan yang sehat atau apalagi yang sakit ketika berkegiatan di luar rumah itu harus menggunakan masker. Nah, sekarang jadi ada dilema gitu untuk para untuk para muslimah yang bercadar, apakah dia memang tetap harus menggunakan si cadar itu atau kemudian diganti untuk kemudian menggunakan masker gitu. Di sini dasarnya sih untuk yang menggunakan masker dan juga cadar itu intinya kan mereka menutup muka gitu ya, atau menutup bagian bagian organ tubuh yang bisa mentransfer salah satu penyakit gitu. Jadi ada kesamaan di sana gitu, bahwa tujuan dari penggunaan cadar dan tujuan dari penggunaan masker ini intinya adalah untuk menutup wajah. Namun mungkin beda landasannya ya untuk cadar ini sendiri. Ada landasan agama di sana gitu, bahwa para muslimah ini ingin kemudian mempunyai amal terbaik gitu yang bisa mereka lakukan, itu dengan menggunakan cadar. Adapun yang menggunakan masker itu berikhtiar agar
dirinya tidak terkena dan tidak menularkan salah satu penyakit yang sedang kita lawan bersama-sama gitu. Ada kesamaan di sana ya, yaitu ingin menutup muka. Namun yang jadi keresahan di sini adalah ketika tujuannya ingin tidak menularkan ke orang lain atau mengutamakan alasan kesehatan, apakah si cadar ini bisa menahan seseorang untuk tidak menularkan ke orang lain? Karena kan yang bisa kita ketahui, beberapa bahan cadar itu ada yang tidak dianjurkan untuk digunakan karena dari segi kesehatan bahan cadar itu tidak sesuai gitu dengan protokol kesehatan. Dari beberapa hasil yang didapat atau dari kebanyakan pembuatan cadar ini, bahan dasar yang utamanya paling banyak itu adalah bahan dari kain chiffon atau bahan dari kain wolfish, dan ada juga jet black. Namun dari ketiga bahan yang tadi aku sebutkan itu ternyata ada beberapa kelemahannya untuk mencegah seseorang menularkan salah satu penyakit, karena ada standar-standar tertentu bagaimana sebuah penutup wajah itu bisa menghindarkan seseorang menularkan virus ke orang lain gitu. Dulu sempet ya, beberapa bulan ke belakang, mungkin 2 bulan ke belakang, ada kejadian gitu di mana orang-orang itu kesulitan untuk mendapatkan masker karena ya banyak di antaranya ada yang menimbun untuk keuntungan pribadi, terus ada juga yang memang tidak ingin aja gitu, belum tumbuh kesadaran dia untuk kemudian menggunakan masker. Pokoknya intinya dulu tuh tidak mudah gitu untuk mendapatkan masker, sehingga ada inisiatif dari orang-orang untuk bisa membuat masker dari bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan gitu, yang ada di rumah. Nah, muncullah gerakan, ada beberapa teman juga yang mereka bikin masker gitu dari beberapa kain bekas yang mereka miliki. Namun timbul juga dari sana pertanyaan, apakah itu memang cukup untuk menahan penyebaran virus ini atau tidak. Ini adalah ada salah satu artikel yang ditulis di kompas.com berjudul "Bikin Masker Sendiri, Bahan Apa yang Harus Dipilih". Nah, ada pendapat dari beberapa profesor dan para ahli kesehatan. Yang salah satunya adalah kepala anestesiologi di Wake Forest Baptist Health, Dr. Scott Segel, yang kini tengah mempelajari masker buatan rumahan. Dia jadi memberikan saran gitu kepada orang-orang yang berinisiatif untuk membuat masker sendiri. Kan kadang susah ya ketika WHO itu sendiri menyarankan kita untuk membuat masker yang terbuat dari katun misalnya, dengan persenan kapas sekian dan lain-lain, dengan indikator-indikator kimia yang mungkin kita tidak bisa mengujinya secara langsung gitu. Tapi Dr. Scott ini menyatakan bahwa untuk membuat masker yang baik itu, langkah yang pertama adalah merentangkan kain yang akan digunakan menghadap ke cahaya. Jadi gini, untuk mengukur apakah bahan tersebut layak untuk digunakan sebagai masker atau tidak adalah kita arahkan kain tersebut ke cahaya. Jika kita melihat si serat-seratnya sangat terlihat dengan jelas, atau ada terlihat serat-seratnya itu tidak rapat, berarti itu bisa jadi kain tersebut tidak layak untuk digunakan sebagai bahan penutup wajah.
ini kata-katanya jika cahaya menembus dengan mudah melalui serat kain dan kamu hampir bisa melihat serat-seratnya, artinya itu bukan bahan yang bagus digunakan untuk membuat masker. Ada kutipan juga dari New York Times. Dr. Scott ini bilang jika itu adalah tenunan yang lebih padat dengan bahan yang lebih tebal dan tidak terlalu banyak cahaya menembus, artinya bahan itu bisa kamu gunakan. Jadi di sini mungkin patokannya tidak hanya sebatas itu kain apa gitu, tapi indikatornya adalah kepadatan serat kain gitu. Karena memang ada beberapa kejadian juga ya, kadang dia itu namanya katun gitu, tapi ketika dicoba dibuat suatu baju atau suatu karya tertentu, kadang si sifat-sifatnya itu jauh dari sifat katun itu sendiri gitu. Nah, jadi indikator yang baik untuk pembuatan masker ini dilihat dari serat-seratnya ya. Nah, jika berkaitan dengan tadi cadar dan masker ini, boleh-boleh saja para muslimah ini masih menggunakan cadar, asalkan tadi ditinjau lagi apakah bahannya memang sudah cukup untuk menahan persebaran virus atau tidak gitu. Kan intinya untuk penggunaan cadar ini menutupi wajah ya, agar wajah yang oleh beberapa imam disebutkan sebagai aurat itu tertutup gitu bagi wanita. Dan sepertinya pemakaian masker juga sama tujuannya, tidak hanya melindungi orang dari salah satu penyakit atau virus gitu, tapi masker juga ada tambahan fungsi gitu, berupa bisa penutup wajah untuk menutup aurat. Jadi kembali lagi ya, apakah penggunaan cadar dan masker ini bisa disamakan? Bisa, asalkan tadi bahan yang digunakan untuk membuat cadar atau membuat masker itu sendiri terbuat dari bahan yang tidak tembus cahaya atau seratnya yang padat. Dan mungkin kalau tambahan lain untuk dari segi visualisasi atau dari segi kenyamanan bisa bisa menjadi option selanjutnya gitu dari option pertama, yaitu mengutamakan kesehatan terlebih dahulu agar virus tidak mudah menyebar. Jadi intinya, apakah cadar bisa tergantikan oleh masker? Bisa, karena masker ini juga berfungsi untuk menutup aurat. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah masker bisa menggantikan cadar? Bisa juga gitu, karena dari kedua benda ini memiliki fungsi yang sama. Cadar dan masker sama-sama menutup wajah. Dan ditinjau lagi apakah bahan yang digunakan itu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan atau tidak. Mungkin sekian pembahasan pada podcast kali ini, semoga bermanfaat. Share seluas-luasnya, semoga lebih banyak orang yang tahu hal ini juga bisa mengambil manfaatnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.